Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 8, kelas 2B Farmasi, akan menampilkan hasil project based learning kami yang berjudul analisis pemanfaatan bakteri Lactococcus lactis dalam pembuatan mentega. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan teman-teman saya. Di sini ada Raisya, Marcella, Arfian, saya sendiri Nadia Putri, Windasari, Muhammad Nur Hermansyah, dan Afni. Didasarkan pada fermentasi berbagai olahan susu, contohnya pada mentega. Fermentasi adalah perubahan kimiawi dari suatu senyawa yang kompleks menjadi lebih sederhana dengan bantuan enzim yang dihasilkan oleh bakteri. Contohnya adalah bakteri asam laktat yang digunakan pada proses olahan susu, seperti yogurt, keju, dan mentega. Bakteri Lactococcus lactis adalah bakteri yang banyak digunakan dalam industri. Bakteri ini dapat mengubah laktosa menjadi asam laktat. Lactococcus lactis juga menghasilkan aroma yang khas pada mentega saat proses fermentasi. Adapun tujuannya dari penelitian ini untuk mengetahui pemanfaatan bakteri Lactococcus lactis dalam pembuatan mentega dengan metode pengadukan dan emulsifikasi. Beberapa macam metode yang digunakan. Yang pertama ada metode pengadukan. Jadi proses pengadukan itu dilakukan dengan cara pengocokan, sehingga menyebabkan pemisahan lemak susu atau yang akan menjadi bakal mentega dari air dan skim. Dalam metode pengadukan ini nantinya udara yang dicampur pada bakal mentega menjadi krim yang akan menghasilkan busa. Secara bersamaan, beberapa membran globula lemak akan pecah yang memaksa lemak cair keluar dari globula lemak dan menyebar pada permukaan busa, yang menyebabkan globula lemak menempel pada lamela busa. Dengan pengadukan lebih lanjut, buih akan runtuh dan lobulus lemak terdorong begitu erat, sehingga nantinya akan menyatu menjadi gumpalan-gumpalan kecil. Gumpalan-gumpalan ini selanjutnya ditekan menjadi butiran mentega kecil yang berwarna putih kekuningan, berlemak, lembut, dan rasanya yang hambar. Yang kedua ada metode emulsifikasi. Dalam metode emulsifikasi ini, emulsi lemak dipekatkan ke kandungan lemak yang sesuai dengan komposisi dari produk akhir, kemudian dilakukan pembalikan fase dengan kristalisasi. Akhirnya, massa lemak yang koheren terbentuk dan terplastisitasi, sehingga mentega yang diperoleh berwarna kekuningan, berlemak, lembut, dan rasanya manis. Proses ini berlangsung beberapa jam dan mencakup urutan tingkat panas atau dingin, misalnya dingin hangat dingin atau hangat dingin dingin. Tanpa proses ini, mentega akan sering menjadi terlalu keras dan terkadang terlalu lunak dan cenderung mengeluarkan minyak. Sesuai dengan komposisi lemak susu yang sangat bervariasi, kadar air basal dan kehilangan lemak dalam buttermilk juga dapat dipengaruhi oleh pematangan krim secara fisik. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bakteri yang kami kaji, yaitu Lactococcus lactis. Lactococcus lactis merupakan salah satu contoh bakteri gram positif dan merupakan bakteri asam laktat yang dapat menghasilkan asam laktat. Bakteri asam laktat merupakan bakteri yang aman, dapat memberikan efek probiotik. Probiotik di sini merupakan mikroorganisme hidup yang jika dikonsumsi dalam jumlah yang cukup dapat memberikan efek bagi kesehatan. Bakteri asam laktat juga dapat menurunkan pH serta dapat menghasilkan senyawa antibakteri serta memiliki efek positif dikulturkan dan memiliki tingkat toksisitas yang rendah. Lactococcus lactis adalah salah satu jenis bakteri asam laktat yang dapat digunakan dalam fermentasi. Bakteri ini berperan penting dalam proses fermentasi karena mampu mengubah laktosa menjadi asam laktat. Selama fermentasi, Lactococcus juga menghasilkan diasetil yang akan memberikan aroma dan rasa yang khas pada mentega.
pada analisis ini dalam yang dimana dilakukan dengan dua metode, yaitu yang pertama pengadukan dan yang kedua adalah emulsifikasi. Metode pengadukan dia akan menghasilkan suatu mentega yang berwarna putih kekuningan, berlemak, lembut dengan rasa hambar. Sedangkan metode emulsifikasi dia akan menghasilkan mentega berwarna kekuningan, berlemak, lembut dengan rasa yang manis. Penggunaan bakteri Lactococcus lactis dalam pembuatan mentega sangat penting karena dia dapat mengubah suatu senyawa, dapat menghasilkan senyawa asam laktat. Selain itu dia juga aman digunakan dan biasanya umumnya berperan sebagai biotik. Selain itu, Lactococcus lactis dia dapat menghasilkan senyawa diasetil yang memberikan aroma, ciri khas dan tekstur yang khas pada suatu mentega. Nah, biasanya kultur ini akan digabungkan dengan kultur lain seperti Lactococcus lactis subspremoris yang akan menyediakan asam laktat, sementara strain positif citrat dari Lactococcus lactis atau biovar dia akan senyawa dan juga prekursor acetoin. Sedangkan dengan bakteri lain yaitu Leuconostoc mesenter dia akan meningkatkan produksi diasetil dan juga menghindari rasa seperti yogurt dengan mereduksi asetaldehid menjadi etanol, yang dimana fermentasi harus berlanjut ke pH di bawah 5,3 untuk menghasilkan diasetil. Dan yang terakhir, untuk kesimpulan, Lactococcus lactis merupakan bakteri yang berperan dalam pembuatan mentega, keju, dan yogurt. Karena bakteri ini dia mampu mengubah laktosa menjadi asam laktat sewaktu fermentasi. Dan dia juga memberikan aroma yang khas kepada mentega. Dan pada percobaan ini, terdapat dua metode dalam pembuatan mentega, yaitu metode pengadukan dan emulsifikasi. Dua proses ini tidak terlepas dari bakteri Lactococcus lactis untuk membantu mengoptimalkan kualitas dan konsistensi mentega. Demikianlah beberapa hal yang bisa kami sampaikan. Sebelumnya kami mohon maaf jika ada salah kata dalam penyampaian materi, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.